Jakarta Pusat harus merata. Karena kita sendiri melihat kalau ketidakmerataan itu nyata-nyata terjadi di Jakarta Pusat. Dan satu yang paling penting adalah ya Jakarta Pusat tuh bukan cuman Menteng ya. Dan even di Menteng pun nggak merata gitu. Jadi ya kalau misalnya dari tadi teman-teman dengerin gue ngomongin soal teknologi, ini juga adalah landasan-landasan background yang akan gue bawa untuk menjadi padoman buat gue menjadi anggota dewan nanti sih. Jadi Jakarta Pusat nomor 5, Rowan Gilbert, Partai Golkar. Oke, nyambung ke situ soal pendidikan dan background lo sebagai tech gitu kan. Apalagi lo founder Convergen.ai. Gimana sih lo ngelihat AI sekarang? Menurut lo kayak apakah tenaga kerja kita akan digantikan sama AI dan gimana respon dunia pendidikan harusnya ngelihat itu gitu? Itu ada dua part ya pertanyaannya. Is that bener we're doomed gitu kan? Yang kedua, kalau dari dunia pendidikan gimana nih? Karena sekarang aja anak-anak gitu kan udah pakai ChatGPT kan kalau ngerjain tugas. Nah menurut lo gimana? Oke, kita ngomongin AI secara umum dulu ya. AI itu secara umum. Gue minum ya? Oh iya. Lo juga boleh lo minum. Nggak apa-apa, nanggung. AI secara umum tuh ada buat membantu manusia. AI belum dan kayaknya dalam lifetime kita tuh nggak akan menggantikan manusia. Kenapa? Karena secara paradigm dia dibentuk, dia itu tuh basically pattern matching. Jadi dia tuh Pattern matching itu apa? Pattern matching tuh jadi berdasarkan pola yang ada, dia infer satu keputusan. Contohnya kalau misalnya ChatGPT misalnya, dia itu kan belajar dari segala macam teks yang ada. Kemudian ketika dikasih teks baru, dia inget tuh dari teks-teks yang ada, kalau patternnya kayak gini, dia harus respon apa. Nah, itu tuh dia nggak bakal bisa ada sendiri. Makanya ChatGPT itu kan sebenarnya dia cuma satu tool yang make tetap manusia. Gitu. Iya. Dan tergantung prom lo kan. Apalagi. Kalau prom lo jelek, ya respon dia jelek juga. Betul. Makanya bahkan muncul ini job desk baru, prompt engineer. Prompt engineer ya. Dimana Jadi orang itu kayak itu gimana? Dimana orang tuh emang kerja buat mikirin gimana caranya nanya ChatGPT yang benar gitu. Oke. Itu prompt engineer. Dan itu udah ada ininya sendiri ya, profesinya sendiri. Job desk sekarang. sendiri ya. Yang kayak, nah itu dia berarti kan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu tuh kita nggak pernah kepikiran gitu ya kan? Betul. Kalau di kalangan orang AI itu contoh yang sering dipakai tuh ini pengendara kuda gitu. Ketika diciptakan mobil kan pengendara kuda ya out of job, tapi kan berubah jadi supir mobil kan. Jadi ya memang resikonya adalah orang yang nggak bisa catch up pasti ketinggalan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nyambungin ke perannya government ya, peran government adalah gimana caranya biar orang ini bisa catch up, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang nggak mampu catch up itu gimana, itu yang harus dipikirin. Tapi perubahannya ini, AI ini nih inevitable, kita nggak bisa hindarin. Kayak tadi dibilang, anak sekolah aja tuh udah pakai ChatGPT gitu. Dan itu bagus, artinya kan dia bisa lebih produktif gitu. Bukan sesuatu hal yang jelek. Orang kerja, misalnya ngoding nih. Dulu kan ngoding kalau bingung kita buka Stack Overflow lah, dicari, mikir, oh ini kayaknya ini, buka lagi, cari di GitHub-nya segala macam kan. Kalau sekarang tinggal nanya. Nah, tapi buat nanya itu kan kita perlu pengetahuan dulu tuh. Nah, itu yang emang perlu ditingkatkan. Iya, gue setuju sih soal itu. Pertama kayak misalnya kita kerja gitu ya. Kerja itu kan tasknya, elemennya udah banyak gitu kan. Lo misalnya menyelesaikan satu pekerjaan, ada banyak lah to-do list-nya. Menurut gue emang pada dasarnya AI itu kebagian tugas-tugas yang emang bisa di-automate kan. Dan sehingga manusia itu harusnya ya perform better di hal-hal yang lebih strategiknya, iya kan. Betul. Mungkin dari situ kalau udah kebanyakan task yang dikasih ke AI, kita jadi bisa bikin karya yang lebih-lebih lagi karena akhirnya waktu kita nggak habis kan untuk mikirin yang mundane lah yang bisa di-automate. Betul itu. Jadi emang AI itu spesifik banget sebenarnya ya. Itu tuh buat tas-tas yang repetitif dan tedious. Exactly right. Nah, sebenarnya jadi harusnya kita bersyukur ya.
Harusnya bersyukur kan dengan adanya AI kita nggak usah ngerjain hal-hal yang repetitif. Betul, cuma emang implikasinya yang tadinya mandisnya mungkin buat 3 orang jadi cukup 1 orang ya, itu resikonya. Iya, resikonya. Tapi jadinya ya orang itu tuh bisa bener-bener ya menjadi manusia gitu, dimana dia nggak harus kerjaannya tuh apa ya? Ini contoh aja ya, pas company gue yang kemarin di Convergen itu kita jualan ke salah satu FMCG lumayan besar lah internet multinasional. Kerjaannya si sales itu adalah dia datang ke toko, ke warung, itu ada kulkas, dia buka kulkasnya, kemudian dia hitung produk A ada sekian, produk B, produk C, produk D, dan dia itu spend sekitar 15 menit sampai 30 menit di toko, di satu warung. Dengan adanya itu dia datang, dia foto, kirim ke server, perhitungan masuk di kantor. Less than 1 minute gitu. Itu kan jadinya dia bisa bener-bener produktif, dia nggak perlu ngitung, capek loh. Atau dia nggak perlu datang in the first place, suruh aja abang-abang warungnya fotoin terus kirim ke... bisa cuman dari bisnis prosesnya mereka ya. Gitu. Tapi ada orang ya? Beneran, gue coba buat ngitungin melakukan apa yang mereka lakukan ya, buat jadi baseline-nya kan. Capek, dan gue ngelakuin itu 8 jam. Bayangin 8 jam ngitungin. Baseline ya. Stres loh. Dan ngelakuin itu selama 5 kali seminggu, dan entah berapa lama dia kerja gitu, berapa tahun. Stressful. Dan itu harusnya ya liberating sih. Harusnya membebaskan banget. Sekarang si sales yang tadinya ngitungin, sekarang dia jadi ngapain dengan adanya? Dia tetap tapi jadinya dia bisa ngunjungi lebih banyak toko. Lebih banyak toko, Betul. Bahkan kemarin ada di nikahan temen gue ketemu sama klien gue ini kan. Wah, sekarang udah expand lagi gitu. Jadi udah sampai jutaan foto masuk tiap bulan katanya. Iya, benar sih. Imagine counting jutaan foto, right? Dan kayak lo bilang, ketika dia adopt AI, dia expanding, yang artinya kan dia buka employment lebih banyak kan. Makanya kalau gue baca tuh di buku namanya Exponential, itu yang rugi sebenarnya not necessarily cuman workers, tapi sebenarnya perusahaan-perusahaan yang nggak mau adopsi AI, because mereka akan kalah sama yang adopsi AI, ya kan? Itu menarik banget poin lo. Sama yang tadi gue teringat tuh, kalaupun misalnya ada semua automate gitu ya, let's say truck udah automate pakai Tesla gitu ya, self-driving, tapi kan kalau gue mikir juga tetap harus ada manusianya nggak sih yang mengawal truknya? Otherwise dia bisa dirampok atau segala macam kan. Betul. Kan berarti masih ada elemen manusia juga di sana gitu. Jadi bener sih bahwa AI itu belum tentu akan membuat kita. Betul. Apalagi kalau sekarang kan seperti yang tadi gue sampaikan, paradigm yang ada sekarang itu kan pattern matching ya. Yang emang jadi basis dari deep learning dan yang sekarang kita sering sebutnya AI gitu. Gue rasa bakalan perlu ada perubahan paradigm sebelum kita bisa masuk ke AI yang beneran cerdas gitu. Kalau bahasa kita di dunia itu kan kita bilangnya AGI ya, Artificial General Intelligence kan. Dimana dia bisa beneran mikir gitu, dia nggak cuman cocok logi. Gitu. Dan soal reskilling tadi, lo percaya orang tuh semuanya bisa di reskilling? Jujur gue percaya. Gue percaya. Jadi contohnya ya, banyak banget di AI, di data science deh, lebih umum ya, kita bikin lebih umum. Itu adalah orang-orang yang S1-nya, sekolahnya, itu tuh bukan dari ilmu komputer, bukan dari statistik. Mereka adalah orang yang emang belajar data science pada saat itu, atau mungkin sebelumnya pada saat tech boom belajar ngoding, dan mereka bisa perform well di pekerjaannya gitu. Artinya, itu sangat-sangat bisa dilakukan gitu. Tinggal gimana kita bisa ngasih insentif buat orang melakukan itu untuk dia bisa reskilling. Jadi nggak pernah ada batasan kalau lo sebelumnya belajar teknik mesin, lo nggak bakal bisa jadi programmer, nggak ada. Lo kalau sebelumnya SMK, lo nggak bisa nanti tiba-tiba belajar hukum, nggak ada. Cuman bedanya starting point-nya aja kan yang jadinya geser gitu. Lebih ke situ sih. Jadi lo optimis lah ya memandang kemajuan teknologi. Gue masih ada pertanyaan lagi sih soal
lo kan juga anak tech gitu kan, dan menurut gue sih salah satu juga tantangan terbesar Indonesia itu sebenarnya digitalisasi. Kayak kemarin itu gue kan domisilinya masih di Pematang Siantar, gue urus pindah memilih. Taulah gue dan seperti banyak orang lainnya agak deadlineer di hari terakhir gue kesana. Itu SLA-nya 3 jam dari mulai gue masuk sampai di hari Senin ya, sampai gue akhirnya keluar bawa itu surat itu 3 jam. 3 jam. Nah, menurut lo gimana gitu ngelihat hal-hal yang kayak gini? Dan gue merasa ini problemnya sebenarnya nggak semua sih di 3 jam gitu kan. Ada juga yang udah canggih pakai WhatsApp, pakai Google Form gitu. Tapi menurut lo kenapa sih yang kayak nggak merata aja digitalisasi di Indonesia? What do you think about that? Oke, ini sebenarnya problemnya berlapis sih. Tapi kalau kita bedah, yang pertama udah pasti tadi pemerataan akses kan. Jadi ketika dia mau bikin proses bisnisnya, dia harus bisa mikirin dari tempat yang paling canggih, internetnya paling kencang, sampai ke tempat yang nggak terpapar internet. Itu udah pasti yang pertama. Tapi itu kan seharusnya bukan jadi alasan. Jadi kalau gue mikirnya, kalau misalnya kayak gitu, akses kan nggak 50-50. Gue rasa sekarang udah Pareto bahkan, udah 80-20 mungkin. Jadi mungkin aja kita bisa fokus digitalize di 80 ini, 20 itu kita kasih customer dengan model manual gitu. Itu salah satu yang gue sempat kepikiran. Tapi di sisi lain, kalau kita ngomongin digitalisasinya nih nanggung. Nanggung kenapa? Nanggung. Jadi digitalisasi itu sebatas barang-barang fisik ditaruh di digital. Kita KTP fisik di foto itu udah digitalisasi. Kita nge-scan kartu keluarga misalnya itu udah digitalisasi. Tapi sebenarnya kan proses bisnisnya juga harus ngikutin gitu. Jadi contoh gue sempat ngurusin per KPU juga kan untuk pendaftaran kemarin. Gue disuruh ngupload ijazah segala macam diupload. Tapi at the same time gue masih tetap harus lampirin yang fisiknya gitu. Padahal, jadi apa gunanya lo? Exactly, gitu. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya kita mau ngomongin digitalisasi ya, ketika kita udah pakai yang digital ini, ya udah, yang papernya mungkin buat backup di kitanya aja gitu. Sekarang tanda tangan udah bisa e-sign, materai udah ada e-materai, gitu. Tapi ternyata proses bisnisnya tetap balik lagi paper based, balik lagi ke yang analog. Jadi kalau proses bisnisnya nggak disesuaikan, ya digitalisasinya tuh cuma buat nambah-nambah cost server aja jadinya. Iya. Kalau menurut gue. Benar, karena pada akhirnya tetap lagi bawa yang asli. Betul. Oke, jadi masih nanggung ya? Masih nanggung. Kedepan mestinya harusnya ngapain? Rubah proses bisnis sih. Jadi stakeholder tuh emang harus ngumpul. Harus benar-benar duduk bareng, mikirin. Oke, ini ada satu proses, misalnya daftar KTP hilang. Kalau kita bayangin, proses KTP hilang tuh bisa nggak semudah proses ATM hilang di BCA? I see. Kalau kita bisa bikin kayak gitu, itu kan artinya banyak banget, itu kemudahan banget. Nah, buat kayak gitu kan kita harus ngumpulin nanti dukcapilnya, kita harus nanti ngumpulin diskominfonya misalnya, nanti pengamanan datanya kayak gimana. Banyak yang perlu dikumpulin, tapi itu harus dilakukan, dan itu nggak gampang. Kalau kita pengen bisnis as usual mah, ya udah jalan-jalan. Negara nggak bakal runtuh tiba-tiba kok gitu kalau kita bisnis as usual gitu. Tapi ya nggak ada advances-nya, nggak ada improvement, gitu-gitu aja. Berarti lo kepengennya kalau bisa di level digitalisasi negara itu kayak private company gitu kan? Enggak, ya canggih lah. Canggih lah. Private company juga kan nggak semuanya juga. Iya. Karena lo tadi sebut salah satu bank kan. Tapi gue kebayang kayak insentifnya apa gitu buat negara buat berubah untuk jadi, kalau private kan dia mau ngejar revenue gitu kan. Kalau negara apa? Ya happiness warga. Happiness warga ya. Happiness warga kan akhirnya dia dipilih lagi. Simple kan? Ini kan intinya demokrasi gak sih? Iya. Cool. Nah, tadi lo nyebut soal kebocoran data. Waduh, iya. Nah, itu kan juga salah satu isu gitu kan di Indonesia ini, kayaknya setiap minggu ya ada kebocoran data. Yang terakhir kan KAI. Oh iya, kemarin banget. What do you think about it? Ini concern yang
sering banget gue bawa di TikTok sih sebenarnya. Di TikTok gue setiap ada kebocoran tuh gue update gitu. Yang KAI lo udah nge-update? KAI belum. Karena gue lagi jarang. Iya, karena lo sibuk nyalek karena ya? Gue sibuk nyalek. Kemarin bahkan yang Kemhan aja tuh gue omongin, KPU gue omongin gitu. Menurut gue dari sisi keamanan data ini sebenarnya belum holistik aja sih cara kerjanya gitu. Kita punya BSSN, kita punya Kominfo, kita punya Cyber Polri ya, kalau nggak salah tuh. Kita harusnya punya otorita PDP, mandatnya UU PDP kan kita punya otorita PDP. Tapi ini belum berjalan dengan maksimal, kalau menurut gue ya. Ini gue punya konsep bagaimana seharusnya ini berjalan gitu. Gue bayangin BSSN nih, kan Badan Siber Sandi Negara kan, harusnya dia ngomongin tentang kriptografinya lah. Jadi dia ngecekin vulnerability-nya yang terbaru kayak gimana, ada potensi kebocoran apa. Itu kan database sebenarnya ada. Dia harus bisa update itu. Kemudian dia juga harus bisa tracking pergerakan yang tidak lazim lah, anomaly detection lah. Di jaringan-jaringan yang vital misalnya. Intrusion detection sistemnya dia harus bisa update gitu. Itu dari sisi sistemnya. Itu menurut gue BSSN tuh yang harus jadi garda terdepan tuh. Sama lagi dia juga harus riset. Karena vulnerability itu tuh nggak cuma yang udah diupdate gitu, ada yang zero day juga, ada yang bahkan belum ketahuan gitu. Dia juga harus aktif riset. Itu dari sisi sistem. Dari sisi human itu juga harus dijaga. Nah ini sebenarnya nih yang harusnya dijaga sama otorita PDP tadi. Kalau menurut gua ya, dimana dia harus udah bikin guideline, best practice-nya security atau privacy di satu perusahaan. Kalau bahasa birokratnya kan penyedia sistem elektronik kan. Dia harus punya guideline itu, dia harus memastikan kalau setiap PSE itu comply sama guideline yang udah dia bikin. Dan dia harus benar-benar mantengin itu. Karena kebanyakan kebocoran itu terjadi karena human error. Dan human error itu gara-gara dia nggak comply sama aturannya. Contohnya gimana? Orang nyolok flash disk seenaknya gitu. Itu udah paling basic lah. Tiba-tiba kena virus. Ternyata dicoloknya ke komputer kantor pemerintahan. Akhirnya datanya jebol. Nah, itu harus ada yang ada yang mantau itu gitu. Nah, kalau misalnya setiap instansi ini bekerja dengan semestinya dan semuanya itu komunikasinya bagus, kemudian saling mengisi lah ya itu gue rasa bisa sangat minim gitu adanya kebocoran itu. Nah kalau sekarang yang satu geraknya kita nggak tahu kayak gimana, yang satu bahkan undang-undangnya keluar dari 2022 sampai sekarang nggak dibikin otoritanya. Ini gue sebel beneran ini soalnya. Nggak apa-apa dikeluar. Gue sering banget gitu ngomong di TikTok. Gue ngomong di TikTok kan nih barang udah jadi harusnya dibikin gitu. Kok kayak nggak ada nyali buat bikin ini? Apa sih yang mau takut ditabrak gitu? Soalnya kan kalau kita lihat sebelum dengan adanya undang-undang ini keluar kan ada tarik-menarik antara Kominfo sama lembaganya mau di luar kan. Itu mau di mana kan? Ya, you've gotta get some balls lah buat. Soalnya setiap minggu, setiap bulan lah ada aja kebocoran di Twitter gitu. Tapi kan UU PDP-nya udah disahkan. Makanya. Ada waktu 2 tahun kan untuk membuat si lembaga ini. Makanya apa yang ditunggu gitu? Masa mau ditunggu sampai udah muncul presiden baru Pak Prabowo kan nggak? Ya. Jadi ini ya kebocoran data ini memang ya balik lagi undang-undangnya udah ada tapi di level implementasinya ternyata ya belum lengkap juga belum. Si instrumennya ini. Belum. Tapi pintu masuknya sebenarnya udah disiapin. Yang waktu itu rame-rame PSE kan sebenarnya itu kan pintu masuk buat si kita buku bisa tamu ngaudit. Itu ya. Iya. Itu kan sebenarnya pintu masuk buat kita bisa ngaudit gitu. Which is good sebenarnya. Kalau dijalanin bahkan. Iya, kalau dijalanin. Berarti intinya kayak Indonesia udah mulai mengarah ke sana. Yes. Udah ada perspektifnya, tinggal gimana pelaksanaannya aja sebenarnya. Betul. Dan harus orang yang tepat sih, yang benar-benar punya pandangan yang komprehensif lah ya tentang bagaimana satu sistem ketahanan siber itu seharusnya dijalankan sih. Oke, wow, cool. Terakhir nih, buat lu kasih ini ya closing statement. Apa sih yang mau Rowan sampaikan ke konstituen atau yang lagi mikir-mikir, mungkin lagi nonton terus kebetulan milihnya nanti di Jakarta Pusat. Nah, Rowan mau ngomong apa? Oke. Ke kamera ya. Nah.
kalau message dari gue, seperti yang ada di baliho-baliho gue ya, itu Jakarta Pusat harus merata. Karena kita sendiri melihat kalau ketidakmerataan itu nyata-nyata terjadi di Jakarta Pusat. Dan satu yang paling penting adalah ya Jakarta Pusat tuh bukan cuman Menteng ya. Dan even di Menteng pun nggak merata gitu. Jadi ya kalau misalnya dari tadi teman-teman dengerin gue ngomongin soal teknologi, ini juga adalah landasan-landasan background yang akan gue bawa untuk menjadi pedoman buat gue menjadi anggota dewan nanti sih. Jadi Jakarta Pusat nomor 5, Rowan Gilbert, Partai Golkar. Thank you Rowan, makasih banyak ya udah datang. Thank you. Oke, itu tadi G-Friends obrolan seru gue dengan Rowan Gilbert yang saat ini maju sebagai caleg dari Dapil Jakarta 1 untuk DPRD Provinsi. Jadi buat kalian yang masih mikir-mikir mungkin bisa nonton ya wawancara lengkapnya. Dan jangan lupa juga untuk sebarin konten ini ke grup-grup WhatsApp kalian. Sampai jumpa di Dengar Langsung berikutnya.